Malam Walpurgis, tepatnya 30 menit sebelum Dantalian tiba di lokasi acara Walpurgis. Ketika sedang melakukan perjalanan, Lala mempertanyakan bahwa sepertinya dia tak dibolehkan ikut serta di acara tersebut. Di sana Dantalian menanggapi dengan santai bahwa dia pikir Lala hanya gugup dan tak seperti biasanya. Di samping itu, alasan Dantalian mengajak Lala karena di acara Walpurgis akan ada pesta dansa sebelum rapat dimulai. Jadi kalau dia tidak ikut, maka dia tak punya pasangan untuk diajak berdansa. Pernyataan Dantalian seketika hanya membuat Lala diam dengan tatapan dinginnya. Melihat ekspresi Lala, Dantalian kemudian mempertanyakan apakah persoalan kemarin membuatnya marah. Yang mana terkait pernyataan sikap Dantalian ketika di alun-alun Hermes kota Niflheim, bahwa dia menyatakan cintanya pada Lala di depan umum. Tetapi ingatan itu juga spontan membuat Lala tersipu sebab dia tak punya pilihan lain selain pasrah dengan keadaan. Sementara itu kereta terus melaju. Dantalian menikmati pemandangan dari jendela. Awalnya keadaan cukup hening sampai kemudian dengan terbata-bata dan gugup, Lala mengucapkan bahwa masalah malam Walpurgis adalah acara khusus untuk Raja Iblis. Dan beberapa Raja Iblis tingkat tinggi pasti juga turut berpartisipasi. Oleh sebab itu, bila dirinya menginjakkan kaki di tempat tersebut, spontan tiba-tiba Dantalian langsung memotong perkataannya. Dia mempertanyakan apakah Lala masih khawatir. Dan jika memang demikian, maka mulai sekarang Dantalian akan menjadikannya sebagai tunangannya. Lantas Dantalian mengatakan bahwa jangan takut dan tetap di sisiku dengan percaya diri. Pungkas Dantalian mencoba menenangkan. Karena sekarang ini mereka adalah orang yang paling dibicarakan di dunia. Oleh sebab itu, Dantalian melarang Lala untuk tidak mengecewakan orang-orang yang menantikan kehadirannya. Perkataan Dantalian spontan membuat Lala hanya tertunduk dan menelan ludahnya. Dalam hati, Lala menggerutu. Apa-apaan itu? Apa yang dipikirkan orang ini? Aku pikir semua yang berhubungan dengan cinta hanya untuk kepentingan meminjam uang. Dari rapat yang akan terselenggara, mungkin perang akan pecah. Bahkan hal sekecil apapun yang terjadi di sini bisa berdampak pada puluhan ribu orang. Dan sebenarnya topik permasalahan kali ini adalah wabah. Lalu apa kejadian kemarin? Jadi bagaimana bisa dia tetap tenang dan santai seperti itu? Gerutu Lala dalam hati melihat Dantalian serta mempertanyakan tindakannya selama ini. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di lokasi rapat malam Walpurgis. Di sana Dantalian mengamati dengan serius. Entah apa yang dilihatnya, tapi dia merasa akan ada pertemuan yang luar biasa. Di samping itu, Lala masih nampak gugup dan grogi saat mengamati ke arah luar. Tapi secara diam-diam, Dantalian menyunggingkan senyumnya, merasa sangat tak sabar untuk segera masuk ke istana tersebut. Hingga kemudian, ketika Dantalian menginjakkan kaki untuk keluar dari kereta kuda, Lala mencegahnya karena dia ingin lebih dulu menampakkan dirinya. Mendengar permintaan itu, Dantalian menyambut dengan senang. Dia katakan bahwa malam ini dia ingin menunjukkan yang terbaik pada semua orang. Lantas dengan gestur menyodorkan tangan, Dantalian mengajak Lala untuk segera pergi bersama. Melihat kepercayaan diri Dantalian yang begitu luar biasa, Lala hanya terdiam, terpaku dan tak mengatakan apapun. Tetapi tawaran jabat tangan Dantalian tampak ditolak Lala dengan sangat dingin. Namun Dantalian tak mempersoalkan hal tersebut. Dia kemudian memandang ke arah sekitar melihat situasi saat ini. Di sampingnya, Lala memperingatkan ke Dantalian bahwa di depan mereka berdua saat ini ada dua Raja Iblis peringkat atas. Yang tak lain adalah Raja Iblis Paimon dan Raja Iblis Barbatos. Kedua Raja Iblis tersebut nampak merasa terusik dengan kedatangan Dantalian. Apalagi sebelumnya mereka juga dipaksa untuk berhenti ketika sedang berkonflik akibat kedatangan Dantalian. Namun Dantalian sendiri cukup santai dengan langkahnya. Dia terlihat begitu percaya diri untuk menemui dua Raja Iblis tersebut.
Kemudian dengan sangat hormat Dantalian menyapa mereka berdua dan memperkenalkan diri bahwa ia adalah Raja Iblis peringkat ke-71, Dantalian. Melihat tingkah Dantalian, seketika kemarahan Barbatos kembali memuncak. Apalagi saat ini suasana hatinya juga sedang tidak beres. Di sana dengan kemarahan dia menegur Dantalian karena telah lancang menyapanya. Padahal dia hanya peringkat terendahan. Tetapi Dantalian nampak sangat tenang menanggapi itu. Dia seketika langsung merunduk dan meminta maaf kepada Barbatos. Sekaligus dia mengungkapkan alasan ke mereka bahwa dia baru pertama kali melihat orang hebat seperti mereka. Dan karena itulah dia tak bisa hanya lewat tanpa menyapa mereka berdua. Lalu dengan menatap Barbatos, dia ulangi perkataannya bahwa jika tindakannya menyinggung, dia meminta maaf secara tulus. Dan benar saja, seketika permohonan Dantalian itu langsung membuat Barbatos salut terhadapnya. Walaupun awalnya masih menegang, tetapi karena pujian itu Barbatos mulai mereda. Dan seketika tak lagi mempersoalkannya. Karena baginya itu bukan masalah yang besar. Di sisi lain Lala tampak terdiam mengamati. Dia sedikit salut atas tindakan Dantalian. Lalu setelah itu dari pandangan Dantalian, Barbatos nampak beranjak pergi. Di sana Barbatos sampai memikirkan Dantalian. Dalam hati dia katakan, orang itu hanyalah Raja Iblis peringkat bawah. Dan meskipun Paimon dan aku ada di sekitarnya, kenapa dia sama sekali tak takut? Malah kebalikannya. Jadi itu ya Dantalian. Pungkas Barbatos dalam hatinya, sembari dia menjadi sangat puas terhadap sosok Dantalian. Beberapa saat ketika melangkah melewati Paimon, nampak di sana Paimon mengamati suasana hati Barbatos yang tiba-tiba membaik tersebut. Oleh karena itu dia cukup tertarik dengan apa yang telah terjadi, terutama terhadap Dantalian yang bisa meluluhkan Barbatos dalam waktu sesingkat itu. Dan dari kejauhan Paimon kemudian memberi kode ke Dantalian. Sembari berjalan menuju ke arah Dantalian, Paimon mengatakan bahwa sejauh ini dirinya sebenarnya sudah mengetahui banyak tentangnya, tentang bagaimana rumor dan sepak terjang Dantalian di luar sana. Lalu setelah Paimon mengatakan itu ke Dantalian, dia melirik ke arah wanita di belakang Dantalian, yang tak lain adalah Lala. Seketika Lala sendiri langsung memberi salam dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah pelayan Dantalian yang bernama Lapis Lazuli. Sikap hormat Lala itu membuat Paimon sedikit tersipu dan memperingatkan ke Lala untuk tidak perlu terlalu formal terhadapnya. Sembari di sana Paimon menuju ke arah Lala. Tak lama kemudian Lala masih tetap di posisinya. Paimon yang sudah mendekat nampak menjulurkan kipasnya, kemudian mengangkat dagu Lala dengan kipas tersebut dan berkata padanya bahwa wajahnya sangat cantik dan sangat muda. Di arah lain Dantalian tampak mengamati mereka dengan ekspresi kesal. Dia kemudian membantah ucapan Paimon dan menolak pujiannya terhadap Lala. Karena bagi Dantalian tak ada yang bisa menyaingi kecantikan Paimon itu sendiri. Ucapan manis Dantalian tersebut seketika membuat Paimon tersipu. Namun karena tak ingin kalah dengan rayuan Dantalian, sebaliknya Paimon juga memujinya tampan bila diperhatikan dari dekat. Atas pujian itu Dantalian cukup tersanjung. Tapi diam-diam setelahnya Paimon mendekatkan tubuhnya dan membisikkan ke Dantalian bahwa dia ingin mengobrol lebih banyak dengannya. Berhubung tawaran tersebut disetujui langsung oleh Dantalian, Paimon pun berniat bila nanti dia yang akan menemuinya. Setelah itu ia pun segera pergi. Awalnya di sana Dantalian dan Lala masih mengamati kepergian Paimon. Sampai setelah agak menjauh, tiba-tiba Dantalian tersenyum sangat puas. Sebab baginya pertemuan tadi sangat menghiburnya. Ia lalu mengatakan ke Lala untuk kali ini adalah saat dimana dia akan serius. Mendengar itu Lala hanya menjawab sekedarnya, diikuti ekspresi wajah yang nampak pucat dan muak.
Singkat cerita, nampaknya semua orang telah masuk ke dalam istana. Sementara di dalam istana sendiri, berbagai jamuan dan obrolan telah dinikmati sebelum dimulainya acara Walpurgis. Dari sisi lain, Dantalian dan Lala tampak juga telah masuk. Di sana Dantalian masih mengamati sekitar dan merasa bila tempat tersebut sangat hebat. Namun matanya teralih pada sesuatu hal yang membuatnya sadar akan sesuatu. Dia juga memanggil Lala dan memastikan apakah juga menyadari sesuatu itu. Dengan tegas Lala mengiyakan pertanyaan Dantalian bahwa dia juga menyadarinya. Begitupun dengan Dantalian, sorot matanya menatap tajam ke arah depan dan berkata dalam hati bahwa sepertinya tidak ada lagi jalan untuk kabur, sebab mulai sekarang semua orang yang ada di sini memperhatikan mereka berdua.